Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang lokasi atau alamat kalian yang paling rawan dikunjungi oleh DC. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, kemana sih atau di mana sih DC itu paling sering mengunjungi para debitur yang galbay? Jadi ada beberapa mungkin kriteria alamat rumah, yaitu alamat rumah pun dibagi menjadi dua, yaitu alamat sesuai KTP atau mungkin merantau itu ada alamat domisili. Terus kemudian yang kedua adalah kantor teman-teman ya, di alamat kantor atau tempat kita bekerja. Nah, tiga alamat inilah yang akan ada kemungkinan untuk dikunjungi oleh DC lapangan di tempat pinjol di mana kalian ini sedang galbay saat ini. Dari ketiga tempat tersebut, di mana sih yang paling sering dan paling memungkinkan dikunjungi? Kalau misalnya dilihat dari beberapa pinjol yang paling besar ya, contoh mungkin Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, terus kemudian Home Credit dan lain sebagainya, itu biasanya di alamat domisili. Tapi nggak sedikit juga nih yang makin kesini mulai mengunjungi ke alamat tempat kerja atau ke alamat kantor. Mungkin mikirnya kalau nggak terdekat dari lokasi DC itu, atau juga mikirnya bahwa kalau di rumah kalian belum tentu ada orangnya, belum tentu bisa ditemui. Kalau di kantor pasti bisa ditemui. Namun ini tergantung juga apakah kalian mencantumkan alamat kantor kalian itu bener nggak sih. Kadang juga itu DC itu bisa tahu loh. Kalian sudah pindah kerja di kantor baru kalian, nah itu mereka juga bisa tahu. Entah dari mana, apakah mereka juga mempunyai data pribadi. Mungkin kalian juga pernah melakukan pinjol-pinjol di tempat lain dan lain sebagainya, yang mana data kalian pernah digunakan di sana. Contoh mungkin SP Letter atau SP Pinjam itu kan ada e-commerce-nya ya. Kalian sering kali belanja menggunakan Shopee Pay atau Shopee Pay Letter. Di situ kan kalian ada alamat pengiriman. Bisa jadi ke alamat situ juga. Sebenarnya hal ini dilarang, sebenarnya hal ini tidak boleh. Tapi karena banyaknya debitur itu orang-orang yang galbay ini tidak mengerti dan tidak tahu tentang hal ini, bahwasanya aturan OJK, aturan yang membahas tentang cara penagihan itu sebenarnya nggak boleh menagih di luar alamat atau menagih di luar alamat yang sudah kalian isikan. Contoh mungkin di tempat umum itu nggak boleh teman-teman. Di domisili itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita daftarkan di KTP itu kan berarti beda ya. Tapi kalau kalian memang domisili di sana akan ada kemungkinan besar, Bang, saya tidak pernah mencantumkan alamat domisili saya. Apakah saya juga bisa didatengin? Secara tidak langsung akan besar kemungkinan kalian ini tidak akan didatengin ya. Tapi kalau misalnya mereka tahu domisili kalian, bisa jadi kalau misalnya domisili kalian ini di kota-kota besar, sudah bisa dipastikan kalian akan dikunjungi DC-nya. Karena mereka akan mencari tempat yang terdekat yang memungkinkan, dan biasanya untuk alamat KTP itu jarang banget dikunjungi jika kalian memang domisilinya jauh. Paling itu untuk menakut-nakuti aja. Biasanya kalau misalnya kan kalau ada orang yang merantau itu kan takut ya. Di situ udah tahu nih polanya. Kalau misalnya orang yang domisili itu mereka ngancamnya akan datang ke rumah dan menemui orang tua kalian. Kalau misalnya alamat kalian masih alamat milik orang tua statusnya ya. Kan biasanya kalau kita ngisi data pinjol itu kan kali kita ditanyakan ya, kita tinggalnya di mana. Nah, ini status rumah ini kepemilikannya milik siapa? Kalau kalian di situ milik orang tua ya jelas alamat yang kalian tulis, alamat sesuai KTP, tinggal di rumah orang tua. Biasanya mereka mengancam nih akan datang dan menemui ke orang tua kalian. Nah, orang kalau udah takut seperti ini, akhirnya mereka mengasih alamat domisilinya ya. Jadi nggak ada pilihan lain selain ngasih alamat domisili daripada ke orang tua. Kasihan orang tua yang mungkin sudah tua harus berhadapan dengan DC pinjol. Nah ini kan kasihan, makanya orang akhirnya mau nggak mau akan mengasih alamat domisilinya. Nah, satu hal lagi yang mungkin kalau perlu kalian ketahui itu kalau kalian masih menginstal aplikasi pinjol tersebut, misal contoh Akulaku, terus kemudian Kredit Pintar dan lain sebagainya, itu kan pastinya kalian nyalakan tuh locationnya. Banyak yang lupa untuk mematikan. Dari situlah mereka bisa tahu kalian seringnya itu berada di lokasi mana. Contoh mungkin kalian ini alamatnya di Bandung, tapi kok orang ini sering kali membuka aplikasinya di Jakarta. Nah, ini bisa ada kemungkinan bahwa kalian itu didata bahwa oh kayaknya orang ini domisilinya di Jakarta. Nah, itulah kalian akan diulik, dicari tahu lokasi domisili kalian. Yang mungkin menyamar jadi mungkin agen asuransi lah, atau mungkin menyamar dari promo apalah yang membuat kalian itu memberikan alamatnya. Jadi kalau kalian ini
sedang galbay pinjol dan memang kalian jarang bertransaksi, kalau ada apapun yang menghubungi kalian dan meminta alamat kalian, sebaiknya nggak usah ditanggepi, sebaiknya nggak usah diisi. Kalian keep aja, biar apa sih? Biar DC pinjol itu ya tetap nggak bakal tahu alamat domisili kalian. Cuman memang akhir-akhir ini nggak tahu kenapa banyak juga DC di sini yang hobi banget datang ke tempat kerja atau ke kantor. Mungkin itu tadilah jaminan pasti adanya kalian, dan jaminan kalian juga nggak bakal bisa kabur di sana, teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini karena ini lumayan banyak juga ditanyakan oleh teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah pernah juga membahas hal ini, namun mungkin video ini sebagai pelengkap aja. Siapa tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak ngerti tentang video tersebut, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.